berterima kasih kepada pemerintah RRT atas kontribusinya bagi negara-negara berkembang melalui BRI. Indonesia memiliki proyek nasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan BRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasionalkan. Ke depan kami juga akan sinergikan pembangunan Ibu Kota Baru, IKN. Selamat malam pemirsa, dalam 3 bulan terakhir Presiden Joko Widodo sudah 2 kali ke Tiongkok. Pekan lalu Presiden Joko Widodo ke Tiongkok bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Presiden juga menghadiri KTT BRI atau Belt and Road Initiative. Itu adalah sebuah agenda propaganda Tiongkok untuk menjadi penguasa dunia. Kunjungan pekan lalu ke Tiongkok adalah kunjungan yang kedua setelah bulan Juli lalu Presiden juga pergi ke Tiongkok. Dan hingga saat ini total sudah 10 kali Presiden Joko Widodo bertemu Xi Jinping. Usai muhibah ke Tiongkok selalu ada klaim investasi ratusan triliun rupiah dari Tiongkok. Pertanyaannya adalah, benarkah ratusan triliun rupiah komitmen Tiongkok yang dibawa Presiden itu adalah investasi baru dan bukan utang baru? Apakah Indonesia akan masuk jebakan utang Tiongkok? Sebelum menjawab pertanyaan yang selalu menjadi perdebatan publik ini, kita lihat dulu beberapa data yang akan kita lihat berikut ini. Kita mengetahui pemirsa bahwa utang Indonesia ke Tiongkok dari bulan Januari tahun 2014, ini kita menggunakan kurs 15.800 rupiah per dolar Amerika, dirupiahkan ke Tiongkok waktu itu adalah sekitar 99 triliun rupiah atau hampir 100 triliun. Maka pada bulan Agustus utang Indonesia sudah meningkat kurang lebih 3,5 kali lipat, itu sekitar 300 triliun rupiah. Di waktu yang bersamaan kita melihat utang Indonesia dari 2014 ke 2023 ke Amerika Serikat itu hanya sekitar kurang dari 2 kalinya, dan dari Singapura malah hampir tidak banyak bergerak. Kita lihat data berikut bagaimana atau apa yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo dari Beijing pada pertemuan terakhir bertemu dengan Xi Jinping. Ini data yang kami peroleh dari Sekretariat Presiden. Yang pertama ada MOU, kerjasama pembangunan pedesaan. Lalu ada sekian MOU lain, beberapa yang perlu kita garis bawahi adalah nomor 3, MOU bersama Poros Maritim Global dan Belt and Road Initiative. Lalu kemudian kita juga lihat ada MOU nomor 4, kerjasama implementasi inisiatif pembangunan global atau Global Development Initiative. Dan kita melihat ada potensi bahwa apa yang dibawa ini bisa jadi menjadi utang baru. Pertanyaan besarnya itu. Kita melihat bahwa komitmen Tiongkok yang disampaikan 17 Oktober 2023 itu ada 11 dokumen investasi yang kalau terwujud nilainya sekitar 200 triliun rupiah. Lalu juga ada MOU untuk pembiayaan energi, ini transisi energi, itu nilainya sekitar 858 triliun, yang kalau dijumlahkan itu sekitar 1058 triliun rupiah. Ini yang kita ingin tahu, apakah benar-benar investasi penanaman modal atau berupa pinjaman atau utang baru. Kita lihat data berikut, negara gagal bayar ke Tiongkok. Kenapa kekhawatiran atau kehati-hatian untuk supaya tidak terjebak utang pada Tiongkok itu terjadi? Kita lihat Associated Press, sumber dari data ini memperlihatkan ada beberapa negara yang sudah jatuh kepada jebakan utang Tiongkok. Ada Sri Lanka yang gagal bayar utang, kemudian Tiongkok mengambil alih pelabuhan yang dibangun awalnya di Sri Lanka. Kita juga lihat di Afrika, Nigeria, ada gagal bayar utang dan Tiongkok kemudian mengirimkan pekerja-pekerjanya dan bahan baku dari Tiongkok untuk dipekerjakan di Nigeria. Kita juga lihat di Uganda, Tiongkok mengambil alih bandar udara di Uganda, dan Zimbabwe yang memang hampir menjadi negara gagal di Afrika. Yuan Tiongkok menjadi mata uang resmi kedua Zimbabwe setelah dolar Zimbabwe. Melonjaknya utang Indonesia ini menjadi perhatian dunia. Kita harus berhati-hati karena kalau tidak maka kemudian bisa jadi Indonesia masuk ke jebakan utang Indonesia. Apakah seperti itu? Untuk membahasnya kita akan malam ini melihat apakah Indonesia bisa bebas dari utang Tiongkok.
Dan pemirsa, untuk membahasnya malam ini telah hadir 4 orang narasumber di Studio 1 Metro TV bersama saya. Yang pertama adalah anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Golkar, Misbakun. Mas Misbakun, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Masih di Golkar? Oh, alhamdulillah. Masih ya? Makin kuat. Makin kuat. Lalu kemudian di sebelah Mas Misbakun ada pengamat ekonomi yang telah hadir juga di Studio 1, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Belum punya partai? Iya enggak lah, saya PNS. Oke, tidak boleh ya. Tidak boleh. Kemudian juga ASN, ya. telah hadir bersama kita pakar ekonomi Profesor Didi Rahbini. Mas Didi, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir bersama kita anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PKS, Anis Biarwati. Mbak Anis, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dulu ke Mas Misbakun, karena masih di Golkar, masih mendukung pemerintah. Kalau kita melihat apa yang tadi disampaikan Mas Misbakun, apakah memang Indonesia bisa menjadi salah satu negara baru seperti tadi ada 4 atau sekian negara yang sudah terjebak jebakan utang Tiongkok? Atau Anda melihat Indonesia masih aman? Begini, kalau jebakan ke arah sana harus kita bandingkan dulu Indonesia dengan negara-negara seperti Zimbabwe, kemudian negara-negara di Afrika itu, Sri Lanka, itu secara sizing tidak mungkin. Tata kelola juga berbeda. Nah, kalau saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tentang utang Tiongkok ini harus kita pisahkan dalam 2 kategori. Ini utangnya B2B, atau utang G2G. Pemerintah ke pemerintah? Pemerintah ke pemerintah. Kalau utang itu menjadi utang B2B, sekarang pelaksananya siapa? Private sector atau BUMN, ya kan? Kalau BUMN kemudian mengkomersialisasikannya seperti apa? Nah, yang menjadi permasalahan serius apabila kemudian terjadi utang B2B, operatornya BUMN, kemudian ada komersialisasi, dan kemudian risikonya di-impairment ke APBN. Dibebankan ke APBN? Nah, diparalelkan, ditempelkan. Itu seperti wush. Ya. Nah, ini yang kemudian seperti yang harus kita, kan? Nah, ini yang harus mulai hati-hati. Karena begini, contoh, dengan proyek 170 triliun, bagi Cina itu kecil. Sangat kecil. Sangat kecil. Tapi bagi Indonesia, yang APBN-nya sizing-nya 3.000, ini serius. Berarti? Walaupun, kalau ingin saya sampaikan, saya sampaikan bahwa dalam PMK Menteri Keuangan itu, saya tahu Menteri Keuangan kan harus menjalankan perintahnya Presiden. Nah, itu disampaikan bahwa harus sistem bisnisnya dulu. Tapi nggak bisa. Dalam sejarah risiko yang ditempelkan langsung ke APBN, contoh, kasus Jiwasraya. Jiwasraya ini, begitu ada masalah, pemerintah sebagai pemegang saham langsung turun. Untuk menjaga apa? Kredibilitas negara. Sama nanti akan sama. Lah, kenapa? Kemudian ini saya perlukan sampaikan hati-hati. Nah, ini yang kemudian harus kita sampaikan kepada pemerintah. Situasinya berbeda. Contoh, komersialisasi ini menjadi berisiko. Karena apa? Ketika komersialisasi itu yang dihitung adalah bisnis. Tidak boleh kemudian kita kehilangan konsistensi bahwa masa kemudian urusan kereta cepat yang mempunyai komersialisasi jadi disubsidi. Kereta Cina cepat di Cina yang menguntungkan itu baru Beijing ke Shanghai, di mana penduduk Beijing sekitar 20 juta, sini 21 juta. Mereka itu komuternya jalan. Nah, sisi komersialisasi bisnisnya untung. Selebihnya itu menjadi government spending. Kita tidak mungkin sebuah komersialisasi menjadi government spending dan menjadi risiko di APBN secara langsung. Oleh Pak Jokowi yang terakhir itu 1.000 triliun tadi saya sampaikan, itu adalah investasi atau utang pinjaman baru? Lah, itu yang harus diklarifikasi ulang. Belum tahu? Belum. Kan kita belum mendapatkan informasi itu. Karena kan kunjungan juga baru. Di Belt and Road Summit. Nah, itu kan yang harus kita jelaskan. Tadi sama. Itu adalah utangnya pemerintah. Atau B2B kepada itu. Jadi overall Mas Misbakun yakin bahwa kondisi Indonesia masih aman? Aman dari sisi tata kelola. Tidak kena debt trap-nya Tiongkok? Enggak. Karena apa? Resiko kita mengelola utang itu lebih panjang dibandingkan negara-negara yang Afrika. Tadi yang dicontohkan. Prof Didi, apakah Anda sepakat dengan Mas Misbakun bahwa memang melihat size-nya kita ini masih aman? Size kita besar. Tapi kalau
impairment seperti kasus kereta cepat masuk APBN itu yang celaka. Kalau terjadi lagi maksudnya? Iya, yang celakanya sudah 2 kali. Yeah. Pertama negosiasi ya. Negosiasi itu kan naif. Pertama membandingkan dengan Jepang. Yeah. Ya enggak? Itu 5,2, Jepang 6,1. Lama-lama jadi 7,2 malah lebih miliar, mahal. malah lebih mahal. Dipotong lagi nih usulan kan. Jepang ya. Stasiunnya dihilangin lagi. Jadi naif. Dan kenaifan itu sudah terjadi pada pengambil kebijakan sejak zaman Soeharto. Dan seluruh utang negosiasi dengan Jepang, dengan Bank Dunia, dengan Cina itu sama saja. Contoh dengan Bank Dunia, bunganya rendah 0, hebat itu ya, 1%. Tapi markupnya 2 kali lipat. Saya ini bodoh saja ngelihat saya yang bodoh aja, yang awam maksudnya, ngelihat bangunan yang itu dulu hanya 2 juta, kalau dibangun dengan utang itu 2 kali lipat markupnya. Berarti bunganya hampir 100%. Dengan Jepang dibodohin, Inalum rugi terus sepanjang masa. Jadi ini kenaifan pengambil keputusan. Tapi itu harus secara kontrol. umum masih aman tidak utang-utang Kalau Tiongkok secara untuk Indonesia? keseluruhan kita itu tidak mungkin seperti kerucil-kerucil negara-negara itu, Zimbabwe, ya, Uganda, tapi juga Nigeria. kalau kita bonyok kan juga berat juga. Jadi kolaps seperti mereka tidaklah. Ini kan size kita sudah. Ini kan the large, mereka small economy. Kita large economy, itu beda. Jadi menganalisisnya tidak usah ke sana, ke project by project. Seperti kereta cepat itu naif. Apalah kata yang seperti itu kan. Baik, Mbak Anies, tadi kan ada sekitar 1.000 ya oleh-oleh kemungkinan potensi 1.000 triliun. Itu sebenarnya Mas Misbakun sih belum tahu juga. Jangan-jangan Mbak Anies sudah punya informasi itu akan berbentuk investasi baru atau utang baru sih? Ya sama, artinya kita belum menerima konfirmasi apakah 1.000 triliun itu bentuknya adalah investasi atau apa. Jadi memang modal atau pinjaman. Belum. Tapi kalau dilihat bahwa Cina kan sudah begitu banyak menanamkan modalnya di Indonesia dan sudah banyak proyek yang ditangani di Indonesia. Per 2022 sudah ada 1.584 proyek China di Indonesia. Dan kita nggak bisa bilang bahwa semua proyek ini baik-baik saja gitu, karena ada beberapa misalnya yang paling mengemuka kemarin soal kereta cepat yang tadi disinggung. Ini memang paling disorot oleh publik gitu karena sudah melenceng dari rencana awal, menggambarkan bahwa perencanaan tidak matang begitu. Yang tadinya peer to peer, B2B, business to business, kemudian akhirnya mengambil APBN. Kemudian terakhir meminta jaminan dari APBN. Ya, ini kan menggambarkan bahwa tidak semua proyek-proyek itu menguntungkan Indonesia. Jadi memang harus dilihat bagus sih hubungan bilateral. Saya kira Indonesia adalah negara yang besar. Cina juga negara yang besar. Wajar kalau berteman gitu. Cuman pertemanan ini dan ini hubungan yang kita juga berhubungan dengan banyak negara. Pertemanan ini kan juga harus dilihat yang mana yang menguntungkan Indonesia begitu. Jadi titik fokusnya adalah silakan investasi kemana ke luar negeri, tetapi jangan terpaku kepada China saja gitu. Ini kan menggambarkan bahwa seolah-olah hanya China yang mampu membiayai proyek-proyek di Indonesia. Mungkin begitu. karena katanya sekarang Mbak Anies, Cina, Tiongkok yang punya uang paling banyak dan paling leluasa dan harus cari tempat untuk investasi, katanya gitu. Ya, ini kan kita nggak memungkiri bahwa China dengan begitu banyak yang dia lakukan, dia mampu mengentaskan kemiskinan berjuta-juta orang, kemudian menjadi raksasa ekonomi dunia setelah Amerika. Ini kan punya banyak sekali, saya sih senang menyebutnya seperti jebakan-jebakan kepada negara-negara kecil begitu. Jadi negara kecil kan butuh pinjaman. Dan pinjaman yang memang menarik itu pinjaman dari China gitu. Pada akhirnya ya ini kalau saya bilang mungkin bagi tadi pelajaran saya kira penting ya. Walaupun kita memang, saya sepakat dengan Prof. Didi bahwa size kita besar, tapi mengambil pelajaran itu tetap penting gitu. Bahwa kalau itu sudah terjadi di negara lain, ada baiknya kita memang harus berhati-hati. Pemirsa, apa yang terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ada salah satu contoh. Bahwa di awal dikatakan tidak minta penjaminan APBN, tapi setelahnya berubah. Kemudian yang kita ingin tahu juga Belt Road Initiative ini sebenarnya kalau pakai istilah anak muda lebih banyak menangnya siapa? Tiongkok atau Indonesia? Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.